Selamat malam, ketemu lagi dengan saya. Aninoya tuh saya. Apaan? Gak lihat apa yang tadi? Hei, Aninoya itu identik dengan Kribo, bener kan? Oh, itu Andinoya dulu. Sekarang kan palanya udah kayak bohlam. Nih, udah. Lu kalau botak gini cocoknya jadi pesulap. Terus bikin acara tuh hitam butek. Bikin acara kayak gitu. Itu Deddy Kobotak. Saya Andinoya sekarang. Saya buka acara. Selamat malam pemirsa. Kita ketemu lagi. Nggak setuju. Kalau beneran Andinoya, Andi F Noya, apa F-nya kalau beneran tahu? F-nya Fish. Andi, dia tindak cinta damai orangnya. Andi F Noya. Emang apaan? Andi F-nya Vincent. Andi Vincent Noya. Vincent pakai V. Makanya. Wah, ini beda sama acara joget-jogetan tuh beda. Makanya hadirnya kita di sini untuk membuat acara ini awalnya ada joget-joget. Enggak. Enggak, enak aja. Biar ke acara-acara sekarang semuanya. Ya enak, nggak usah lah. Ngapain pakai begini? Nggak usah, udah. Ini beda acara. Kita ini kan bukan aslinya. Iya. Istilahnya kita nih produk KW. Ya, ibarat KW juga KW yang ori lah gitu Ori. ya. Saya KW super. Tetap aja KW, mau super juga. Gimana kalau kita panggilin barang aslinya? Hah? Kok barang? Ya nggak, maksudnya kan kalau KW kan barang. Kita panggil aja langsung orangnya. Kita panggil aja. Siapa dia? Andi Noya. Nah, tuh bener kan? Tuh, ini baru. Sorry, Bapak siapa ya Pak ya? Pak. Bagian pakai nanya segala. Emang siapa? Pakai sambal. 2 mangkok ya. Tukang bakso. Andi F Noya. Ya Andi. Hari ini di spesial ulang tahun Kick Andy, Andi Noya bukan sebagai host. Host kita ambil alih. Kita ambil alih, kita sabotase dalam rangka 8 tahun Kick Andy. Tanggal 1 nanti, 1 Maret. Ya. Dan sekarang Bang Andi berperan sebagai tamu kita. Silakan duduk, Bang. Silakan. Terima kasih. Tolong jangan banyak ngomong karena ini acara kita yang pegang, ya. Silakan duduk, ya. Oke, Bang Andi, gimana rasanya? Gak usah pegang. Apresiasi Sini duduk. Saya takut dekat-dekat situ. Gak apa-apa, Bang, ya, maaf. Iya. Gimana Kick rasa? Andy itu terkenal akan kecerdasannya. Iya, pertanyaan Lugas. tajam. Gimana Ini rasanya kapan jadi mulainya? Pertanyaan tajam. Tajam. Orang nanya sambil ditusuk ya tajam. Gimana rasanya jadi tamu malam ini di acara Kick Andy, Bang Andi? Nyebelin dan nyesel. Lu sih. Lu sih, Ini udah. bisa redupin dikit nggak bagian sini lampu? Kenapa? 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 Orang ngajar. Sorry bang. Lu nggak boleh gitu. Konsentrasi terganggu. Enak mana sih Bang Andi, jadi host atau jadi tamu? Jadi host. Oh ya, tapi nggak bisa kita jadi host sekarang. Itu tamu. Kita kebawa emosi. Jadi enakan jadi host ya sebetulnya ya. Enak jadi host, bisa seperti itu tadi, ya nge-kick tamu, sementara tamu ya kayak begini aja. Nah, 8 tahun kan bukan usia. Kalau untuk manusia mungkin 8 tahun masih muda. Tapi untuk sebuah program televisi, 8 tahun adalah program yang sangat lama dan yang pasti bagus sampai bisa dipertahankan. Itu yang luar biasa. ya. Dan yang mau saya tanyakan, apa resepnya? Apa yang bisa menjadikan program ini menjadi 8 tahun? Bisa 8 tahun karena bekerjanya dengan hati. Ya, artinya apa yang kita tampilkan di Kick Andy betul-betul ungkapan apa yang kami rasakan di tim Kick Andy, yaitu bagaimana agar topik-topik yang diangkat, orang-orang yang diajak untuk jadi tamu adalah orang-orang yang menginspirasi banyak orang, apalagi di tengah situasi dan kondisi masyarakat kita seperti sekarang. Apa sih rahasianya kok bisa terus membawakan acara? Kayaknya nggak habis-habis itu semangatnya. 8 tahun kan kayaknya pasti ada titik jenuh gitu. Nggak ada. Itu kalau programnya jelek ya. Taruh. Iya. Kok ngomongnya ke kita programnya jelek? Nggak ke kita sih, tangannya aja begini. Gimana kok bisa terlihat bersemangat terus gitu Bang Andi? Karena belakangan kami di Kick Andy itu bisa merasakan betapa topik-topik yang diangkat, kemudian narasumber yang juga diundang, berbagi kisah, itu memberikan dampak pada penonton. Tentu saja dampak positif. Misalnya ada orang yang mau bunuh diri, begitu nonton Kick Andy nggak jadi bunuh diri.
Oh iya benar-benar. Ada orang yang kawin nonton Kick Andy nggak jadi kawin. Jelek dong. Iya. Salah. Yang pertama aja. Iya, yang lain dianggap tidak ada. Tapi satu hal, apakah mungkin karena memang jadwal tayangnya cuma sekali seminggu? Coba stripping kayak tukang bubur, ya, tiap hari. Jangan bawa program tukang lain bubur kan kesini. tiap pagi jualannya. Oh, tukang bubur, iya. tukang bubur. Betul. Bukan program. Kalau dia naik ke atas itu baru. Iya, betul. Yang setiap hari gitu, apakah akan menjadikan kejenuhan sendiri? Betul. Memang sengaja banyak permintaan agar Kick Andy stripping tiap Stripping. hari. Oh. Kami melihat kalau setiap hari orang akan cepat jenuh. Biarkan Kick Andy itu dirindukan, Eksklusif. ditunggu-tunggu, tapi harus ditonton. Tapi ini yang pemirsa mungkin nggak tahu, di tahun kelima, waktu itu Bang Andi sempat ingin mengakhiri acara Kick Andy. Nah, ini kenapa Bang Andi? Pertama, saya waktu itu berpikir untuk membangun usaha sendiri. Kemudian yang terpikirkan juga, mumpung Kick Andy masih di rating yang terbaik, kita berhentikan. Jangan tunggu sampai dia turun dan dilupakan orang baru berhenti. Jadi mumpung di puncaknya. Tapi baru kami menyadari bahwa Kick Andy ini nggak bisa semata-mata untuk kepentingan Andi Noya. Betul. Karena kalau Andi Noya ya sudah selesai. Tapi ternyata kami menyadari kalau Kick Andy berhenti, maka ada hal-hal lain yang harus dikorbankan. Di belakang Kick Andy itu ada kegiatan sosial yang kami lakukan, berbagi kaki palsu, berbagi buku, operasi katarak, ya, dan macam-macam lagi yang kemudian banyak membantu masyarakat atau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Nah, kemudian saya diingatkan, Andi Noya nggak ada masalah, tapi dengan tiadanya program Kick Andy, maka ada begitu banyak orang yang sebenarnya membutuhkan jembatan. Kami ini adalah jembatan yang mempertemukan orang-orang yang berbaik hati dan punya dana untuk kemudian membantu saudara-saudara kita yang kebetulan membutuhkan bantuan. Kapan persisnya Kick Andy mulai ditayangkan? Nah, Tayang pertama. Saya sudah lupa persisnya, tapi 8 tahun yang lalu itu Ya iya. Kan ulang tahun ke-8. nggak ada jawabannya di situ ya. Tapi ingat nggak episode apa? Topiknya apa? Siapa tamu Kalau yang pertama? episodenya ingat, episode yang pertama mengenai operasi plastik, ya, karena pada saat itu kami melihat bahaya operasi plastik, di mana ada seorang remaja, ya, dia menyuntikkan silikon ke payudaranya. Nah, silikon ini ternyata suntikannya satu di tempat yang relatif tidak layak, ya. Dilakukan oleh orang yang tidak ahli. Kemudian bahannya juga bahan yang memang tidak patut untuk jadi bukan silikon murni. Disuntikan ke payudaranya dan kemudian remaja tersebut meninggal. Kami melihat betapa banyaknya orang yang menyuntikkan silikon, ya, dan kemudian ada yang mengubah payudaranya, pinggulnya dan seterusnya, dan kebanyakan wanita. Nah, dulu itu tamunya Becky. Iya, Becky Tumewu. Nah, menarik karena Becky Tumewu sebagai artis orang yang terkenal, tapi tidak malu mengungkapkan bahwa ya, saya melakukan itu, operasi payudara, menambahkan implan, ya, di dalam payudaranya untuk kesempurnaan. Dia bilang tidak ada yang salah dengan situ dan dia sudah dapat izin suaminya. Nah, di satu sisi kami melihat hal yang positif dan kalau dilakukan dengan cara yang benar tidak ada masalah, ya. Tapi bahayanya adalah orang-orang yang tidak mampu untuk membiayai operasi-operasi yang memang relatif punya risiko, mereka melakukannya sembarangan. oh, itu episode pertama. Itu episode pertama yang ditayangkan. Yang tayang. Iya. Dan Becky di situ benar-benar buka-bukaan ya. Oh, dia ceritakan Jadi dia apa deh? buka Oh, tuh dia bukan, Enggak, bukan. liatin. Bukan. Enggak. Oh. Inilah host kalau Dangkal. 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 Dangkal dan cabul, itu dia. Nih. Ini kalau dari catatan saya, ternyata Becky itu bukan tamu Kick Andy yang pertama. Bukan. Nah, Untuk jadi syuting yang pertama. Bukan syuting yang pertama, tapi dia adalah episode yang pertama. yang tayang pertama. Iya. Tapi kalau syuting pertama itu sama siapa, Bang? Ini kalau dari catatan saya, ternyata Becky itu bukan tamu Kick Andy yang pertama. Bukan. Nah, Untuk jadi- syuting yang pertama. Bukan syuting yang pertama, tapi dia adalah episode yang pertama. Yang tayang pertama. Iya. Tapi kalau syuting pertama itu sama siapa, Bang Andi? Nah, waktu itu tamu saya yang pertama sekali, ya, itu adalah Pak Warsito Sanyoto. Warsito Sanyoto. Ya, beliau ini seorang pengacara khusus untuk kejahatan-kejahatan asuransi. Oke. Saya mengamati gaya beliau itu unik, ya, tampilannya unik. Nah, karena itu kita Necis bilang ya orangnya. necis, unik,
Terus pekerjaannya sendiri aneh ya untuk orang kita. Bagaimana dia menginvestigasi kejahatan-kejahatan yang melibatkan asuransi, kapal ditenggelamkan ya, istri dibunuh, istri diasuransikan dulu. Ini bukan untuk ide Anda semua ya. Istri dikasih asuransi, terakhir dibunuh. Asuransinya itu ke dia. Beliau kami undang untuk tokoh utama. Waktu itu masih 1 jam dan rekaman pertama ya Pak Warsito. Tapi ini kenapa katanya Bang Andi nggak bisa bobok 2 hari 2 malam setelah Sebelum taping? syuting? Setelah syuting malah. Setelah, wah itu stres berat. Stres berat. Pertama, saya baru pertama kali mengadakan acara di depan layar. Saya ini dulu pemimpin redaksi yang biasanya di belakang layar. Tiba-tiba tampil depan layar. Nervous, grogi. Kedua, karena timnya waktu itu belum solid, ya, banyak kesalahan-kesalahan. Nah, Pak Warsito nggak nyaman dengan situasi itu. Emosional. Waduh, serem. Udah, katanya waktu itu. Berhenti, udah nggak usah diteruskan, saya pulang. Wah, saya lari, saya bilang, Pak jangan pulang. Gimana program saya ini Pak, program pertama. Oh dulu nggak gini ya, masih begini megangnya. Masih gini dulu. Iya, belum gini. Lupa. Itu. Nah, makanya kita sudah mendatangkan juga ada tamu pertama di syuting pertamanya Kick Andy. Siapa itu? Ini Pak Warsito ada di depan sini. Boleh tepuk tangan buat Pak Warsito. Pak. Kita ngobrol di atas atau di bawah, Pak? Terserah. Oh, terserah. Terserah, Halo, kita Pak. hostnya. Ya, silakan dimulai sulapnya, Pak. Iya. Ini bukan sulap. Bukan sulap. Ngajak. Apa kabar, Pak? Maaf, Pak. Pak Warsito. Ini sini aja, Pak. Sini, Pak. Oh iya. Saya mau nanya, waktu itu beneran panik orang ini? Beneran grogi? Betul. Betul? Iya. Sampai berapa lama syuting waktu itu Pak Warsito? Masih ingat nggak? 5 jam. Syuting Nah, ya 5 jam. pantesan emosi ya, Pak ya. Lama. Buat cuman tayang 1 jam doang? Iya. 5 jam? Iya. Boleh ceritain sedikit Pak Warsito? Ya, waktu itu break terus, retake, break terus. Kita berunding di bawah tangga di sana. Kompromi kita. Jadi programnya itu berbeda dengan yang disampaikan oleh asisten beliau. Oh, berbeda? Berbeda. Jadi saya sudah kemana-mana ya, ke Solo, ke tengah laut, menyelam, melihat kapal tenggelam. Untuk ambil gambar itu. Dengan gambar, ambil gambar. stock shot sudah banyak sekali. Sampai sini tidak tayangkan. Nah, lo. Saya tanya beliau, loh ini talk show, kok banyak talknya daripada show-nya? Saya kira. Akhirnya beliau, udah Pak, saya juga baru sekali ini. Tetapi saya lihat di dalam diri Bang Andi Noya itu grogi. Kelihatan Waktu ya. itu, kelihatan sekali. Kemudian penonton hanya 50 orang. 50 orang. Dan itu semua Dan adalah itu semua dari saya. Jadi yang Oh, Pak Warsito ini juga usaha penonton bayaran. bukan kenalan beliau diundang. Emang yang lalai ya? Jadi sudah acara tidak sesuai dengan apa yang di brief pertama, udah ngambil gambar, lama penonton udah disiapin, masih nggak kelar-kelar juga 5 jam. Tapi kita punya cuplikannya. Ada? Nah, kita lihat dulu seperti apa sebetulnya pada masa itu. Ini dia cuplikannya. Dan kita berikan aplaus kepada Warsito Sanyoto. Apa kabar? Silakan. Anda menyelidiki atau membantu orang-orang yang merasa dirugikan dalam persoalan asuransi. Jadi mengenai masalah asuransi, saya mencari penyebab-penyebab terjadinya suatu kecelakaan atau musibah-musibah yang diasuransikan. Di situ saya cari mengenai kebenaran atau fakta-fakta yang mendukung kejadian itu. Apakah Anda selalu merasa terancam dengan profesi ini? Tidak, terancam saya tidak mempunyai pemikiran demikian. Tetapi coba bayangkan bahwa seseorang telah mempunyai angan-angan atau suatu rencana untuk memperoleh jutaan US dollar. Kemudian saya gagalkan dengan
evidence claim yang saya katakan bahwa itu palsu dan Dan fiktif. marahnya berlipat-lipat Nah. gitu ya. Ya. Itu dia. Tapi dengar-dengar juga Bang Andi dulu ketakutan karena mendengar bahwa Pak Warsito bawa pistol. Ya, lo. Ada apa ini? Pesio. Tapi benar itu. Benar tuh? Benar. Jadi Pak Warsito itu karena profesinya kemana-mana waktu itu bawa pistol ya. Bahkan ke studio bawa pistol. Nah, lu. Saya pikir selalu suka dia bilang, ini ada pistol sini. Ah, itu mungkin salah satu yang membuat saya tambah gemetar. Terakhir dikasih lihat, ada juga satu di sini. Dia tarik celananya, pistol kecil di sini. Waduh. Jadi benar-benar kayak James Bond. Makanya kami menyebutnya James Bond Indonesia. James Bond Begitu. Indonesia. Oke. Tapi sesudah tayang Pak Warsito, setelah akhirnya Kick Andy episode Pak Warsito tayang, nonton, puas nggak dengan hasilnya? Puas sekali. Puas sekali. Dan yang sangat saya tidak kira, Bang Andi membawa berkah bagi saya. Oh, iya? Order terus 28 perusahaan asuransi minta dilakukan investigasi. Jadi kejahatan-kejahatan di Indonesia itu sudah sedemikian sophisticated, terencana, sistematis, dan masif. Dia tidak segan-segan melakukan pembunuhan hanya untuk memperoleh uang. Jadi banyak yang difigurkan sebagai direktur dan kemudian dibunuh. Atau orang lain yang dibunuh yang mempunyai ciri-ciri hampir sama. Sebetulnya dulu kan acara Kick Andy belum seterkenal sekarang. Dulu kenapa kok mau diundang jadi tamunya Kick Andy? Kenapa Pak Warsito? Karena pekerjaan saya unik. Orang menghindari suatu malapetaka atau musibah, tetapi saya justru Menghampiri musibah. menghampiri musibah. Nah, oleh karena itu saya berserah diri aja, tapi faktanya sampai 20 tahun saya tidak pernah melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum. Itu yang ingin diceritakan di Kick Andy waktu itu. Betul. Tapi Pak Warsito, dulu sempat saking sebelnya sama Kick Andy di episode waktu syuting sampai mensomasi Andi Noya dan juga Metro TV. Nah, Iya benar. sebetulnya belum sampai Oh somasi. belum sampai. Sebab saya merasa capek-capek kok nggak ditayang-tayangkan. Ini kisah nyata, ini kisah nyata. Sudah 6 episode bukan saya. Setiap minggu saya Ditungguin tunggu terus berarti bukan ya itu saya. ya? Nggak nongol-nongol saya nih gitu. Akhirnya saya telepon kepada asistennya Pak Andi. Saya bilang, kalau begini saya somasi Anda dalam waktu dekat. Wah, kemudian saya dihubungi oleh Metro TV, bahkan saya sempat dipanggil Pak Surya Paloh waktu itu. Tapi saya menyatakan, wah tidak Pak, kita hanya bergurau saja. Bergerawnya kurang enak ya bergerawnya ya. Bergeraknya serang amat ya. Setelah 8 tahun baru ngaku berdua. Saya dulu nggak bisa tidur itu 2 hari. Terakhir mungkin Pak Warsito setelah 8 tahun, apa penilaian Pak Warsito tentang program Kick Ya. Andy? Kick Andy yang jelas sekarang menginspirasi Ya. dari segala lapisan profesi, bahkan memberikan suatu contoh-contoh yang bersifat sangat humanis ya. Dan terkenal. Saya justru kalau sementara ini Kick Andy selalu memberikan hadiah atau award kepada para narasumbernya, saya justru menginginkan suatu saat Bang Andi ini harus kita beri award. Terima kasih buat Pak Warsito, terima kasih buat teman-teman sekali lagi. Terima kasih sekali lagi buat Hati-hati Pak Pak, Warsito. pistolnya Pak di sini Pak. Hati-hati. Dan abis ini kita akan membahas Kita ungkap misteri kenapa Bang Andi dulunya kribo sekarang gundul seperti ini ya. Jadi tetap di Kick Andy. You made me feel like I've been locked out of heaven. For to love, as you made me feel like I've been locked out of heaven. For to love, for to love.
Don't let it get away. It's a beautiful day. Balik lagi di Kick Andy Di 8 tahun Kick Andy, tepuk tangan sekali lagi untuk Andi F. Maya dan juga Kick Andy. dan juga timnya pastinya. Ya. Ini kalau ngomong Kick Andy, selalu ada tamu-tamu unik, tak terduga gitu Inspiratif. ya. Unpredictable. Something you know, ada. Ini program bahasa Indonesia. Oh sorry, Oke. ya sorry, saya agak kurang lancar saya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia aja ya, mungkin Iya, Indonesia aja. belum nyampe. Itu, ya? Dangkal. Itu nemuin tamu-tamu yang unik nggak terduga tuh gimana caranya Bang Andi? Ya, kalau dulu memang lebih sulit ya, karena harus ada riset yang lebih intensif ya. Karena dari riset-riset kami ketemu bahan-bahan, kemudian verifikasi apakah benar seperti itu melalui koresponden atau kontributor Metro TV di seluruh Indonesia. Kita cek, kita ambil gambarnya, lihat, seleksi. Tapi setelah 8 tahun, itu semuanya menjadi lebih mudah. Mengapa begitu? Tunggu dulu jenggotnya ini kenapa copot? Oh iya miring. Oh iya miring. Ya. Sorry ini Ini juga. ambil aja. Ini asli. asli. Kirain bohongan. Iya ya. Ah itu baru benar. ini benar ya. Iya Benar ya. Lemnya kurang kuat. Sekarang lebih mudah karena pertama kami punya website, banyak sekali penonton yang ikut memberikan sumbangan ide atau topik melalui website kickandy.com. Kemudian ada yang melalui Twitter ya, kami punya juga Twitter, kemudian Facebook ya, ada juga langsung ke kantor, ada bahkan ketemu saya misalnya di jalan, mereka udah tahu, oh Kick Andy modelnya gini, orang-orang yang layak masuk Kick Andy itu seperti ini. Jadi mereka menyampaikan, kalau mereka melihat ada orang hebat di sekitar mereka, di kampung mereka bilang harus masuk di Kick Andy, maka mereka usulkan. Jadi pekerjaan kami lebih mudah, tapi gajinya lebih besar. Iya. Iya. Enak ya situ ya. Oke. Itulah kenapa kita nggak pernah diundang di Kick Andy. Iya. Ini memang jagonya bikin surprise gitu ya. Ada tamu-tamu yang dipertemukan dengan orang-orang tak terduga. Nah, kita punya cuplikannya. Ini seperti apa tamu-tamu tak terduga dan Itu. juga surprise seperti apa yang dibikin oleh Kick Andy dan juga apa yang dilakukan Kick Andy. Udah kapan tayangnya Oh, ini? ini. Ibu Muki, do you want to say something to Ibu Mary? Bu Muki, when you will come to my place, yeah, I will make that nice food for you. You know, teri. Teri. Yeah, teri. Jadi Ibu Muki suka teri ini ya. Oke, daripada kita berhubungan jauh, bagaimana kalau Ibu Muki kita panggil langsung di studio? Kalau ini cerita tentang Ibu Mary, ya, istri mantan Kapolri Hugeng yang sudah berpisah dengan sahabatnya, warga negara Hawaii, sekitar 30 tahun. Ibu Mary ingin sekali berkunjung ke Hawaii dan bertemu temannya, tapi tidak pernah mendapatkan visa. Nah, kemudian kita mempertemukan di studio. Sesudah acara ini, akhirnya Ibu Mary mendapatkan visa dan bisa ke Hawaii, bisa menyentuh pasir di pantai Upaya Hawaii. seorang anak tidak sia-sia. Hari ini kita buktikan bahwa Ibu Mary bisa berangkat ke Hawaii. Coba boleh nggak kita minta Jasmari sebagai penggemar ungu? Andai ku tahu kapan tiba ajalmu, Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut dosa yang terus membayangiku. Ampuni aku dari segala dosa-dosaku. Ampuni aku, menangisku bertobat padamu.
Iya, Ibu Rizkia nggak tahan dengar lagu ini. Kita minta maaf ya, karena pasti ingat dari itu. Ya mungkin teman-teman dari ini nih Bu. Sabar ya. Hai Mom, saya sudah di sini. Saya tidak sabar ingin segera bertemu. Tunggu saya di Salatiga. Saya cinta kamu. Sampai bertemu nanti. Saya datang. Sampai bertemu nanti. Nanti. But anyway, you don't have to wait any longer. Okay. Because your mom is here right now. Iya, ini Bu Kiati. Silakan Ibu. Itu ada beberapa cuplikan dari episode-episode kemarin ya. Tadi Ungu bernyanyi di depan dua orang. Itu ceritanya gimana kok sampai akhirnya menangis seperti itu Bang Andi? Iya, yang tadi itu adalah ibu dari seorang gadis yang meninggal ketika nonton pertunjukan Ungu. Terjadi huru-hara, mereka semburat dari stadionnya, kemudian terinjak-injak dan meninggal. Nah, sementara yang laki-laki tadi adalah kekasih dari wanita yang meninggal ini. Nah, mereka kami undang untuk mengutarakan bagaimana perasaan, karena di situ kami melihat banyak sekali korban kerusuhan ketika nonton pertunjukan-pertunjukan atau konser-konser dari musik. Jadi mewaspadai bahaya atau risiko. Nah, tapi kami undang ke sini, ditanya apakah kemudian mereka membenci Ungu, karena mereka adalah pengagum Ungu, ada kasetnya, posternya di mana-mana, termasuk wanita yang meninggal. Nah, waktu kami undang, mereka nggak tahu bahwa Ungu ada di situ. Nah, Ungu menyatakan mohon maaf karena anak ibu itu tadi dan kekasih dari laki-laki tadi menjadi korban. Jadi itu permohonan maaf tadi, dan mereka berpelukan. Makanya ibu itu nggak tahan karena mendengar lagu favorit ini, lagunya Ungu, itu adalah lagu yang disukai oleh anak gadisnya yang meninggal. Oke. Kalau yang satu lagi tadi? Nah, itu menarik sekali, itu namanya Kiati. Kiati ini umur 4 bulan, diadopsi oleh seorang dosen berkewarganegaraan Jerman, ya, yang kebetulan mengajar di Salatiga, dibawa pulang, sampai dewasa dia tidak mengenal ayah ibunya yang petani. Nah, namanya ikatan ya, emosional antara ibu dan anak ini kan sulit dipisahkan, walaupun bentang antara Indonesia dan Jerman begitu jauh. Dia merindukan untuk bertemu dengan ibunya, dan kemudian dia bertanya, bapaknya bilang, ibumu dan ayahmu yang sebenarnya masih ada di Indonesia, di sebuah desa di Salatiga, dan dia mencari. Nah, kami mendapat kabar itu, dia masih singgah di Bali, dia lagi belajar bahasa Indonesia, makanya dia mencoba berbahasa Indonesia karena dia persiapkan dirinya untuk bertemu dengan ibunya. Jadi dia belajar bahasa Indonesia. Nah, guru bahasa Indonesianya itu membocorkan kepada kami, ini ada kisah menarik tentang seorang anak yang mencari ibunya. Makanya judulnya Mencari Akar di Tengah Belantara Dunia. Kira-kira begitu. Nah, waktu saya bilang, nah coba kalau seandainya ada ibumu menonton acara ini, apa yang ingin kamu sampaikan? Dia sampaikan tadi, padahal ibunya sudah ada di belakang dan mereka berpelukan. Itulah. Ya. Hebatnya elemen-elemen of surprise di program Kick Andy. Ya. Nah, selain elemen surprise, ada juga tokoh-tokoh yang tak terduga yang diundang ke Kick Andy. Salah satunya adalah Ibu Megawati. Ya. Yang terkenal banget orang kalau ngomong irit. Ya kan, ditanya apa aja ngomongnya sederhana gitu. Itu ribet nggak waktu dulu? Memang banyak orang yang sangsi bahwa Ibu Mega akan bisa bercerita banyak di sebuah program televisi, ya. Selama ini memang Ibu Megawati kan dikenal tidak banyak bicara. Iya. Banyak orang bilang bahwa kalau tetap diundang, paling 5 menit akan berhenti dan acaranya akan bubar. Kira-kira begitu.
Nah, itulah pertama kali orang tercengang melihat betapa Ibu Mega lancar sekali menjawab pertanyaan-pertanyaan saya waktu itu, dan pertanyaan-pertanyaan termasuk yang tajam-tajam tadi. Bahkan di luar dugaan, wawancara berlangsung lebih dari 3 jam. Lebih dari 3 jam? Lebih dari 3 jam di studio ini. Karena itu ada gagasan bagaimana kalau itu bukan diedit tapi dibagi 2. Maka itulah episode di mana satu tokoh ditayangkan 2 kali dalam Kick Andy. Ada larangan nggak, Bang Andy? Nggak boleh nanya ini ya, nggak boleh ini ya. Menanyakan isu-isu sensitif misalnya. Nggak ada, karena waktu memang ingin bertemu dulu. Saya bilang saya akan bertemu dengan catatan bahwa tidak ada larangan-larangan. Saya boleh ini, boleh itu. Kalau itu tujuannya, maka lebih baik nggak usah ketemu dan nggak usah ada wawancara di Kick Andy. Ternyata pertemuan itu bukan untuk mengatur, tapi hanya bertanya, kira-kira apa, sekitar apa yang mau ditanyakan. Nah, saya jelaskan, saya bilang, Bu Mega, adakah larangan bertanya A, B, C, atau ada hal-hal yang sensitif? Oh tidak, Mas Andi mau nanya apa, saya akan jawab. Kaget juga, tapi 3 jam, apa saja yang ditanyakan, dia jawab. Nah. Reaksi masyarakat sendiri waktu itu gimana melihat penampilan Ibu Mega di Kick Andy? Memang banyak orang tidak menduga Ibu Mega bisa bicara selama itu, sepanjang itu, dengan pertanyaan-pertanyaan yang relatif waktu itu tajam sekali. Termasuk bagaimana hubungan Ibu Mega dengan Pak SBY, di mana kita tahu persis suasananya waktu itu lagi tegang. Enggak ya? Aduh, nggak belajar sejarah. Nggak belajar sejarah. Belajar sejarah, cuman nggak boleh diomongin di sini. Oh iya. Oke. Ada pertanyaan lain? Ada. Oke, sebentar ya. Sabar. 8. Oh, 8. Pernah gagal nggak? Dalam berhubungan suami istri. Bukan, Bang. Sorry. Pernah gagal nggak? Dalam berhubungan suami istri. Bukan, Bang. Sorry. Ini nih. Pernah gagal menghadirkan narasumber, maaf. Oh, narasumber. Udah disiapin narasumbernya ini, topiknya ini, narasumbernya last minute nggak datang. Seingat saya dulu Ibu Sri Mulyani, waktu itu Menteri Keuangan, dia udah oke. Sehari sebelum taping, dia menyatakan, waduh, minta maaf, diperintahkan oleh Presiden ke luar negeri, mewakili Presiden yang berhalangan. Jadi hari itu nggak ada taping. Terus yang kedua, baru-baru aja, Pak Munim. Pak Munim ini sudah bersedia, tahu-tahu beliau bilang, bisa nggak ditunda karena beliau sakit. Yang kemudian kita tahu beliau pergi selama-lamanya. Padahal kami udah membuatkan biasanya karikaturnya. Iya. Itu juga jadi ciri khas dari Kick Andy, bahwa menghadirkan karikatur-karikatur yang keren ya. Iya. Itu siapa sebetulnya yang membuat karikatur itu, Bang Andi? Itu orang media Indonesia. Ya, media Indonesia. Saya tadi lihat, ini namanya Kankan. Kankan boleh berdiri. Halo, Kankan. Iya. Oh, ini dia. Oke, terima kasih Kankan. Ini keren banget karikaturnya. Jadi semua orang sejelek Anda dia bisa bikin cakep. Bagus ya? Iya. Oh iya. Tapi kalau ini udah gak susah susah berat. Taruh, tapi kenapa dia juga jelek, Bang Andi? Harusnya mukanya gambar sendiri. Biar ganteng. Nggak usah didengerin. Silakan duduk lagi. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Cancan. Ini adalah orang yang selama 8 tahun ini membuat karikatur di Kick Andy. Iya. Karikaturnya keren-keren, lihat aja. Ini Dahlan Iskan waktu tampil di Kick Andy juga dengan sepatunya yang khas. Ini juga ya. Ini Pak Artijo. Pak Artijo ya. Siapa dia? Siapa? Pak Artijo. Ya siapa dia? Pak RT kan? Iya, pokoknya ada lalu. Oke, memang nggak terlalu banyak belajar sejarah. Iya tuh, saya nyesel bener Bang Andi. Saya pernah baca Kick Andy sempat diomongin jadi satu kehebohan waktu soal Mayor Alfredo Timor Leste. Dan pasti kalian di Timor Leste ya? Iya, pasti kalian berdua nggak nonton kan? Nonton? Nonton? Yang mana itu? Ya, ini pertanyaan sebenarnya sudah sering diajukan, tapi oke lah, saya jawab. Tapi berkesan ini, berkesan. Oke, berkesan. Memang setiap kali kalau ketemu orang di mana, saya masih ingat Mayor Alfredo itu di mana wawancaranya, seperti itu kan? Nah, memang ini misteri karena sampai hari ini saya masih diharapkan menceritakan di mana wawancara ini berlangsung karena dari pihak Indonesia mengatakan kalau saya wawancaranya di Indonesia, saya sudah menyelundupkan buronan yang sedang dicari-cari di Timor Leste, dicari oleh pasukan Australia dan pasukan Timor Leste sendiri. Sementara dicek
kehadiran saya di Timor Leste, nggak ada visa yang diajukan, nggak ada permohonan yang diajukan. Saya bilang kalau ini dipersoalkan, maka yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan intelijen kita, bagaimana dengan penjagaan perbatasan kita. Saya keluar tidak ketahuan, bawa masuk orang tidak ketahuan. Nah, jadi habis itu ya sampai saat ini nggak ditanya-tanya lagi. Sampai saat ini belum ketahuan di manakah posisi waktu wawancara. Nggak lama kemudian kan beliau tertembak Meninggal. ketika dianggap mau membunuh atau menembak Ramos Horta waktu itu sebagai Perdana Menteri. Nah, kemudian ya menjadi heboh karena beliau ditembak mati dan kemudian ada pernyataan Ramos Horta bahwa Metro Mini lagi. Saya nonton di YouTube tuh. Beginilah Kang Angkot begini memang nih. Metro TV terlibat dalam konspirasi untuk membunuh Ramos Horta. Waktu itu saya sudah bantah dan seterusnya. Makanya nonton Kikendi. Saya nanya sama Rolemos waktu itu. Itu Krisdayanti. Beda. Soal intimidasi, waktu itu mendengar juga soal tamunya itu adalah mantan Kabar Eskrim Bapak Susno Duaji. Oh iya. Bang Andi juga katanya mendapat tekanan agar wawancara nggak usah ditayangkan. Benar Bang Andi? Oh iya, kalau itu benar. Bahkan waktu rekaman ada intel yang datang mengikuti, mengetik laptop belakangan baru saya tahu bahwa semua pertanyaan-pertanyaan saya dan jawaban-jawaban dari Pak Susno itu sudah masuk. Kenapa? Karena kemudian ada petinggi ya. Petinggi di Indonesia yang kemudian menjelaskan kepada saya, boleh nggak bagian-bagian ini tidak muat. Saya loh, dari mana dia tahu? Rekamannya aja saya suruh simpan, saya suruh sembunyikan waktu itu karena ada indikasi bahwa mau diambil paksa. Nah, itu banyak ketua partai telepon saya ya, petinggi-petinggi di Mabes Polri juga begitu, ada pengusaha juga melobi saya untuk membatalkan tayangan ini. Tapi saya bilang kalau ada yang memaksa saya, nah saya akan konferensi pers dan saya jelaskan siapa-siapa saja yang memaksa saya sehingga ini tidak boleh ditayangkan. Nah, tapi untungnya waktu itu pemilik televisi ini itu mengatakan keputusan ada di tangan kamu, saya dukung. Saya bilang saya akan tayangkan. Ya udah silakan tayangkan. Oh. Nah itu masalahnya Bang Andi. Iya. Tapi nggak takut ya Bang ya? Nggak ada terasa takut sama sekali? Relatif tidak lah. Toh kita tidak punya agenda apa-apa. Saya selalu bilang, selama kita tidak punya agenda, selama apa yang kita sampaikan lebih mementingkan kepentingan masyarakat lebih luas, nggak usah takut. Dan itu saya lakukan sampai detik ini. Itulah. Ketika kita menjalani sesuatu dengan hati, dengan tidak ada maksud apa-apa, dengan hati yang tulus, maka tidak perlu takut. Wow. Jadi apa yang kita obrolkan dari tadi, luar biasa. sebenarnya tidak ada poinnya. Itu dia. Ya adalah. Setelah ini kita akan simak pendapat masyarakat tentang Kick Andy ya. Baru setelah itu kita istirahat dulu. Seperti apa ini dia? Ini dia. You give me nothing. Ya temanya kayak gini berat-berat sekali itu. Kayak dorong mobil ini nih saya. Sangat baik, sangat inspiratif. Lain dari yang lain. Acaranya inspiratif sih, terus banyak pembicara-pembicaranya yang benar-benar inspiratif masyarakat. Ya, saya pikir acara ini sangat membangkitkan sebuah inspirasi untuk orang yang menontonnya. Menurut gua program Candy itu programnya bagus, begitu pertanyaan Bang Andi itu nge-kick banget, kayak bowling. Sebuah acara yang memang harus dipertahankan. Jadi saya berharap Metro tidak akan pernah mendrop Kick Andy karena di tengah terpaan acara-acara televisi Indonesia yang sangat-sangat quote unquote tidak edukatif ya. Yang sebelumnya kita nggak tahu bahwa ada orang yang ada orang seperti itu di masyarakat, tapi semenjak diundang ke Candy, jadi kita tahu bahwa orang itu sangat berpengaruh untuk masyarakat. Seru sih Kick Andy, memotivasi juga acaranya, terus bintang tamunya juga keren-keren. I don't know. Bagus sekali itu, enak ditontonnya itu. Beda, out of the box, lain daripada yang lain. Apalagi dia menyorot hal-hal yang bisa memotivasi banyak orang. Menurut aku, yang unik program ini adalah Kick Andy itu bisa mencari ide-ide yang aneh-aneh tapi real. Misalnya orang-orang cacat bisa menjangkau prestasi yang bagus. Itu nggak gampang. Idenya itu aneh-aneh
dan bagus, menarik. Bagus, sangat mendidik, edukatif karena menginspirasi. Jadi kita ada lihat pengalaman-pengalaman, cerita-cerita orang yang memang tidak ada harapan, tapi justru memberikan harapan. Orang-orang kecil yang dianggap kecil, tapi dia bisa bikin besar. Kemudian juga ada kemampuan-kemampuan yang diasah oleh Kick Andy itu ya, sehingga masyarakat jadi tahu. Kick Andy itu gitu deh. Don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. Oh, singing don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. Tepat tanggal 1 Maret, Kick Andy berusia 8 tahun. 412 episode sudah ditayangkan. Tapi di antara 412 episode pasti tamu ada yang pengulangan. Ada yang diundang sampai 2 kali. Ini mana orangnya tadi? Ini belakang lo. Oh ini. Ini orangnya. Saya kira tadi di sini. Tadi siapa yang mindahin? Elunya yang maju. Oh. Sorry Bang Andi, maaf. Tadi di sini. Ada yang tamu diundang berkali-kali nggak? Bang Andi. Nggak bisa ketahuan. Oke, gimana? Jawab serius ini ya? Ya, serius. Ada beberapa memang kami anggap inspiratif. Kemudian ada juga yang kami lihat ada perkembangan dari ketika dia tampil di Kick Andy, kemudian berkembang. Jadi ada yang digali terus. Ada yang digali terus. Jadi, Saya dulu pernah lihat ada episode yang menghadirkan seorang tamu yang cerdas dan juga bergairah. Orangnya ada di sini, Bapak Arif Rahman. Kenapa dulu Bapak mau diundang Pak di acara ini? Padahal kan acaranya juga ya gitu aja gitu. Ya saya biasanya diundang kalau ada hubungannya dengan masalah pendidikan. Dan ya itu memang saya anggap program Kick Andy ini adalah program yang saya golongkan kepada program yang mendidik bangsa Indonesia. Wow. Ulang tahun ke-8, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang saya sudah catat. Silakan, Pak. Boleh ya? Boleh, silakan. Selalu saja memberi inspirasi orang yang nonton, yang tadinya punya kesulitan, oh begitu ya caranya menyelesaikan. Jadi kuat sekali untuk menyelesaikan masalah dan tidak terlalu kuat di dalam mengeluh dan membuat masalah. Bangsa ini sekarang harus berhenti mengeluh dan berhenti juga terus membuat masalah, tapi kita harus mempunyai kekuatan untuk bagaimana menyelesaikan masalah. Kick Andy memberikan peluang untuk itu. Ya. Saya kira mungkin komentar saya ini adalah suatu acara yang perlu dicontoh, luar biasa yang tidak bisa ditebak adalah tamu yang didatangkan. Dari sekarang ini. Iya, seperti ini. Lalu kan kutu kupret, Pak. yang lalu-lalu. Oh, yang lalu. Kita nggak bisa Saya hitungan. juga dari tadi sedang bertanya, Anda berdua ini juga mirip-mirip begitu. Saya mirip mereka? Tidak. Astagfirullah. Sorry, intelektualitnya mungkin. Iya, itu betul. Tuh kan. Nah, memang saya selesaikan ya. Ya. Jadi kecerdasan intelektual itu sangat dekat dengan kemampuan untuk bisa humor yang sehat. Itu berhubungan itu. Ya. Karena itu biasanya ya, mungkin yang harus digali, Anda ini dari mana kok bisa terdidik seperti ini? Ya, Pak Arif, jangan puji-puji mereka lagi. Kenapa? Honornya nambah. Tidak begitu. Pemujinya itu sebetulnya mereka tidak terlalu jauh sama Anda. Ya, jadi Anda ini sudah punya regenerasi. Ya, betul. Ya. Jadi harus ada generasi baru
Saya tidak bayangkan Saudara Andi Noya akan terus-menerus membawa acara ini. Pak, kami ini sudah sepakat sampai saya kakek-kakek ya. Selamat malam semua. Sampai jumpa di Kick Andy. Itu udah tekad saya, Pak. Ya, saya kira Dan saya mulai terancam ini kalau Pak Ari bilang begini. Mata pencarian saya akan terancam. Mengapa kita tertawa? Karena kita tahu saudara tidak akan begitu. Ya, jadi yang penting adalah adanya regenerasi, lalu di mana orang mau belajar, bagaimana mengadakan penelitian, lalu sensitivitas terhadap humanisme, terhadap kemanusiaan. Saya menganggap Kick Andy ini bisa saya singkat, yaitu memanusiakan manusia. Ini yang paling penting. Jangan tidak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Arif Rahman ya. Itulah komentar yang sangat positif dari Bapak Arif ya. Oke, sangat mendidik acara ini, sangat mendidik. Jangan acara cuma telepon orang ngerjain gitu. Itu acara lo. Itu acara dia, Pak. Sudah saatnya mendidik dong. Kita lanjut. Boleh. Saya baru tahu, mungkin ini tidak ada yang tahu, mengapa cake. Kenapa? Gitu. Kan cake itu nendang ya. Iya. Acara ini nendang Benar. banget. Iya. Kayak makan itu mesti nendang. Harus nampol ya Pak. Ya, iya benar. Nendang. Apa itu nampol itu? Nampol ada, nampol. Iya. Jadi ini Pernah acara ditendang, ini Pak? nendang betul. Ya Pak, makasih Pak, makasih. Baik Pak. Enggak ada. Dia nggak manggil. Nggak manggil Pak, maaf. Enggak. Maaf, udah. Oke. Naluri pembantu gitu. Iya Pak. Acara ini mengundang orang senang membaca buku. Gitu. Itulah Pak Arif Rahman ya. Komentar yang sangat positif. Kita tunggu komentar-komentar berikutnya ya. Ya. Lagi nggak nih Pak? Udah ya. Oke, Kick Andy selalu di studio. Selain di studio, Kick Andy juga tapping di luar studio. Saya pernah lihat namanya Andy on Localization. Benar ya Pak ya? Hah? Kick Andy selalu di studio. Selain di studio, Kick Andy juga tapping di luar studio. Saya pernah lihat namanya Andy on Localization. Benar ya Pak ya? Hah? Apa sih? Kan kok localization? Lah benar, tanya aja. Andy on lokalisasi itu lokalisasi kalau di Indonesia ini. Loh, saya ketemu di lokalisasi benar kan? Itu Jose PSK kalau localization. On location. Kick Andy on location. On location. Bukan localization. Apa bedanya sih, Bang Andy? Yang regular dengan yang on location? Ya, bedanya apa? On location. Iya, betul. Benar, Kalau reguler ya seperti sekarang, Kick Andy mengundang Langsung. tamu-tamu dari berbagai daerah di Indonesia untuk hadir di studio. Sementara kalau Kick Andy on location itu saya mendatangi para narasumber untuk melihat langsung apa yang mereka lakukan, dampaknya bagi masyarakat di lingkungan mereka, dan biasanya saya datang dengan membawa donatur agar apa yang mereka lakukan sudah bagus dan lebih bagus lagi dan punya dampak yang lebih besar bagi masyarakat di lingkungannya. Jadi kami sekali lagi menjadi jembatan. Tapi itu kan jalan-jalan Bang Andy. Itu kan keluar Jawa lah, keluar sampai pulau. Papua, Sampai Papua. sampai di- Sedangkan Bang Andy ini adalah orangnya takut naik pesawat. Kok tahu? Benar Karena ya, Pak? kau telah. Dia kan aja gitu. Tahu. Habis mancing. Acaranya acara dangkal. Habis mancing. Kalau naik pesawat terus gimana? Kalau sampai keluar luar pulau gitu kan harus naik pesawat. Itu gimana Bang? Makanya setiap kali cuacanya lagi buruk seperti belakangan ini, saya bilang bisa nggak kita tunda dulu. Jadi entah mengapa dari dulu kalau setiap kali mau naik pesawat itu hati nyut gitu. Ada cerita katanya harus naik pesawat kecil milik misionaris MAF waktu ke Krayan, Kalimantan. Oh iya, jadi pertama udah penakut, kedua selalu berusaha
naik pesawat-pesawat yang jelas. Nah, begitu sampai di saya lupa ini. Kalimantan. Iya, di Kalimantan. Terus kami harus Tarakan. Sampai di Tarakan, kami untuk mencapai perbatasan di Krayan, ya, ada satu desa kecil di Krayan di perbatasan. Itu tidak ada jalan darat. Yang ada adalah pesawat. Waktu itu disebutkan pesawat Susi Air lah. Susi Air. Iya. Sampai di sana katanya Susi Air udah penuh. Waduh. Akhirnya yang ada ya pesawat. Nah, ini seperti yang terlihat di itu. Nah, masalahnya memang ini mental inlander ya. Walaupun takut, begitu saya naik ke atas, begitu lihat pilotnya orang bule, hati lebih tenang. Padahal belum tentu dia lebih hebat. Iya benar. Tapi minimal itulah psikologis yang nyupir bule. Ya sudahlah berangkat situ. Nah, pulangnya baru naik Susi Air. Ini berapa penumpang? 8 doang ya? 8? Gak usah diusut lah, ini kan ceritanya udah selesai. Ada pertanyaan Oh lain? iya. Padahal kita coba ngebangun ya. Aduh. Tenang, lu jangan emosi dong. Emosi. Bang Andi, ada Andi on location, ada juga Kick Andy off air. Ini apa lagi nih? Kalau off air itu biasanya tidak ditayangkan. Off air itu adalah saya datang ke kampus-kampus, membawa kisah-kisah inspiratif, terutama bagi mahasiswa dan anak muda. Biasanya begitu. Jadi ke daerah-daerah di kampus kami adakan acara off air, mendatangkan narasumber, tapi nggak ditayangkan. Itu siapa narasumbernya siapa? Macam-macam. Ada Wahyu Aditya yang jago bikin animasi, ya. Jadi intinya adalah mereka yang dulunya oleh orang tuanya dipaksa untuk sekolah sesuai dengan bidang yang diinginkan oleh orang tuanya, tapi mereka tidak mau, mereka memilih bidangnya sendiri dan kemudian mereka bahagia. Sukses. Ya, antara lain ada Nugi kalau nggak salah. Nugi juga punya pengalaman berkaitan dengan Lentera Jiwa. Nah, Lentera Jiwa itu adalah nama off air yang saya bawa kemana-mana, itu passion. Jadi kalau orang sudah menemukan passionnya sejak muda, sejak mahasiswa, di sini banyak mahasiswa, kalau kalian sudah menemukan passion kalian apa, termasuk yang udah tua, yang belum menemukan, bisa juga menemukan sekarang. Nah, kalau sudah ketemu, itu apa yang kita kerjakan ringan, menyenangkan, dan biasanya sukses. Tapi apa hubungannya Nugi dengan Lentera Jiwa? Ini yang akan kita usut. Kita akan bedah, dan kita akan telisik. Sebenarnya apa maksud dibalik ini semua? Langsung saja, kita sambut bersama-sama Nugi. Lo perisanya enak dong. Kita sambut bersama-sama. Suaranya begitu. Ngebas dong, ngebas. Kita sambut bersama-sama. Ini dia, Nugi. Rusak. Bapak Raja. Panggilannya Bapak Raja kalau affair. Saya juga Raja. Raja Singa. Tidak mendidik. Tidak mendidik. Silakan, Nugi duduk, Nuk. Aku di mana kalau duduk aja sih. Santai, kayak anggap di rumah sendiri aja. Santai. Ya. Lu tuh host. Berpribadian seperti host. Berwibawa dong. Oke, Nugi gini. Oke, sorry, maaf. Nugi, sudah berapa kali Nugi ikutan Kick Andy off air? Dan kemana aja? Udah 10 kali lebih kali ya. Banyak. 10 kali lebih ya. Off air. Ya dari tahun 2010 tengah. Pertengahan 2010. Oh iya, bahasanya tinggi sekali. Karena 2010 tengah. Nggak nyampe saya. Oke, lalu jadi gimana? Jadi Lentera Jiwa itu kan single yang gue keluarin karena kevakuman dari label gue yang nggak ngasih kesempatan untuk gue bikin album solo. Curhat nih jadi ya? Iya, tadinya pengen curhat seperti itu. Ternyata akhirnya ada satu label digital yang kemudian minta karya-karya gue untuk dipublikasikan dengan cara mereka sendiri. Namanya Dr. M, DRM. Terus mereka memilih lagu Lentera Jiwa itu yang tadinya menurut gue bukan lagu yang untuk dipublikasikan karena itu sebenarnya ini gue sendiri, hiburan gue sendiri kalau lagi bete. Dan akhirnya di launching lah tahun 2009 lagu itu dan kemudian diperdengarkan kepada Bang Andi. Bang Andi bilang jatuh cinta lah dia. Enggak, dia nggak kenal gue ternyata waktu itu. Nggak kenal? Kurang ajar kan? Sombong ya? Lu belagu lu. Lu
Sorry bang. Ini kan teman gue, Iya, sorry. teman saya. Iya, tapi Maksudnya kan? ini cara dia ya. Udah, please. Udah. Ini acara Teman terhormat. saya ini. Tolong. Saya nggak kenal. Ya udah, Rudy. tapi tahan dong. Adanya Katon. Jadi Bahas terus, Ren. Iya, oke. Setelah itu Bang Andi mendengarkan lagunya suka. Bang Andi langsung mengendorse dan dia memberikan komen kepada Lentera Jiwa yang kemudian dipublikasikan sama Dr. M. Dan ternyata bukan hanya mengendorse, Bang Andi malah mengusung ini menjadi satu kegiatan off-air-nya dari Kick Andy yang waktu itu Kick Andy memang benar-benar jadi satu program acara di Indonesia yang peminatnya booming banget ya. Yang asiknya ternyata salah satu kisah-kisah itu juga kisahnya Bang Andi sendiri yang bisa di-share waktu kita off-air bahwa ternyata beliau ini adalah drop out dari kuliah juga. Yang kemudian O-nya nggak asik. Ya kan kayak di sitcom gitu. Oh ya. Oh sempat DO Bang. Kasih. Sama gue juga. Oh sama ya? Sama kayak Vincent juga. Kalau saya S1 dong. Sedap. Nggak jaminan bro. Kalian nggak berpendidikan semuanya. Dari tadi udah saya hormatin ngapain? Kagak lulus kuliah bro. S1 doang. Oke, lanjut ya. Oke, lagunya bercerita tentang apa? Ya bahwa menjalani hidup itu semata-mata hanya menemukan apa yang membuat kita menjadi lebih full atau whole ya. Dan salah satunya indikatornya adalah menjalani sesuatu yang kita cintai dan mencintai apa yang kita lakukan. Yang pasti pemirsa juga penasaran seperti apa lagunya. Tahu dari mana pemirsa penasaran? Ya. Siapa tahu ada yang biasa aja uang gitu. Dia nggak nyanyi dong. Ini ceritanya, Pura-puranya. Tapi jangan so tahu gitu Iya, lah. sorry, maaf. S1 kayak gitu. Iya, kok jadi kesal. Saya masih dendam. Salah satu endorsernya Lentera Jiwa sekarang jadi wali kota Bandung. Oh, Ridwan Kamil? Iya, Bang Ridwan Kamil itu salah satu endorser dari Lentera Jiwa. Kita dengar lagunya seperti apa. Ini dia. Lentera. Nugi dulu. Udah Lentera Jiwa. Kita sambut bersama-sama. Ini dia. Lentera. Nugi. Oke. Lama sudah ku mencari apa yang hendak ku lakukan. Segala titik ku jelajahi, tiada satu pun ku mengerti. Tersesatkah aku di samudra hidupku? Kata-kata yang ku baca terkadang tak mudah ku cerna. Oh, bunga-bunga dan rerumputan, bilakah kau tahu jawabnya? Inikah jalanku, inikah takdirku? Biarkan ku mengikuti suara dalam